teman-teman, hari ini kita bakalan seru-seruan dan juga mendapatkan pengetahuan baru dari sharing yang luar biasa nanti akan kita tampilkan bersama-sama. Tapi sebelum itu teman-teman, Miss Nanda mau tahu nih karena udah cukup ramai di sini, dari mana aja ya teman-teman. Kalau Miss Nanda boleh tahu, boleh teman-teman mengganti nama teman-teman di Zoom menjadi nama strip kota. Itu agar teman-teman bisa tahu nih teman-teman dari mana saja, dan juga Miss bisa tahu teman-teman berasal dari kota mana saja gitu. Kalau Miss Nanda sendiri dari Bandung, perkenalkan nama Miss Nanda Frena Safira. Hari ini bakalan temenin teman-teman semua untuk sharing sama pemateri yang hebatnya nanti gitu. Nah teman-teman, sekarang hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi bareng 3 dokter keren yang bakalan berbagi ceritanya sama teman-teman nih. Mereka bakalan sharing, bakalan cerita sama teman-teman perjuangan dari bangku sekolah sampai jadi dokter teman-teman. Jadi betul tadi teman-teman bermain game kosakata atau alat-alat dokter, karena hari ini kita akan bahas tentang menuju profesi gitu. Terlebih yang akan menjadi narasumber hari ini adalah 3 dokter keren yang teman-teman sangat luar biasa mendapatkan kesempatan pada malam hari ini untuk bisa ngobrol bareng mereka semua gitu. Oke, kita sapa-sapa dulu yuk. Pertama ada Dr. Gustaf Abitri Sentosa, kedua ada Dr. Muhammad Fahmi Prayoga, dan ketiga ada Dr. Muhammad Yusuf Ramadan. Apakah ketiganya sudah hadir dalam room? Boleh disapa dokter? Halo. Halo semuanya. Halo Miss Nanda dan teman-teman. Halo buat semuanya ya. Salam kenal ya. Ya. Miss Nanda mau tahu cita-cita teman-teman kalau besar nanti mau jadi apa ya? Oke, what do you want to be when you grow up? Teman-teman boleh diketik di respon. Nanti Miss Nanda bacakan, teman-teman akan bercita-cita atau berharap kelak akan menjadi apa. Oke. Ada banyak nih dokter. Oke, cocok berarti ya untuk malam ini. Nanti kita perhatikan sama-sama solder. Dan di sana teman-teman akan bercita-cita atau Miss aku mau jadi ini ketika besar. Itu boleh teman-teman diisi terlebih dahulu ya, biar Miss Nanda tahu nih teman-teman mau jadi apa ya ketika kelak besar. Oke, baru yang join baru 2 nih teman-teman. Yuk dari 32 sama Miss Nanda, boleh teman-teman join terlebih dahulu ke dalam link yang sudah diberikan Miss. Oke, udah cukup nih, udah mulai banyak. Ayo, yang belum masuk boleh ya, Miss Nanda tunggu. Oke, what do you want to be when you grow up? Teman-teman boleh diketik di respon. Nanti Miss Nanda bacakan, teman-teman akan bercita-cita atau berharap kelak akan menjadi apa. Ayo, sudah 3 orang yang menjawab, boleh. Dari 18 yang masuk. Oke, ada sudah 6 ini yang jawab. Ada apa aja? Coba Miss Nanda baca. Ada jadi guru, teacher, scientist. Wah, keren. Ada yang belum tahu Miss mau jadi apa? Tidak apa-apa, nanti kita perlahan ya teman-teman ulik apa yang mau teman-teman inginkan. Psikolog, oke. Better person, wah, Masya Allah. Ada lagi? Teman-teman yang belum boleh apa tulis yang teman-teman mau. Ini Miss Nanda bacakan apa sih cita-cita teman-temannya biar Miss Nanda tahu. Kalau dulu sih cita-cita Miss Nanda pas kecil mau jadi dokter, pasti itu cita-citanya. Nah teman-teman sekarang boleh diketik apa nih yang teman-teman harapkan di kemudian hari. Ada banyak nih dokter. Oke, cocok berarti ya untuk malam ini. Nanti kita perhatikan sama-sama solder. Harus apa lagi nih? Chef, wah, Masya Allah. Terus apa lagi? Pengusaha.
Jadi teman-teman, Miss Nanda sudah tahu sekarang teman-teman, beberapa dari teman-teman kita tadi ada apa aja? Ada guru, ada dokter, ada psikolog, ada apalagi ada saintis, ada better person, itu keren juga nggak apa-apa. Nah, teman-teman, karena hari ini kita akan sharing dan juga berbagi pengalaman bersama 3 dokter hebat dan juga keren. Kalau begitu sekarang kita akan mengobrol dengan salah satu dokter terlebih dahulu. Mungkin kita langsung saja panggil dan juga please welcome Dr. Gustaf Abitri Sentosa. Halo dokter. Halo, Miss. Oke Dokter Gustaf, ini panggilannya apa ya dokter biar kita akrab nih? Dokter Gustaf atau Dokter Abitri? Dokter Abitri aja nggak apa-apa. Oke dokter. Oke, sekarang dokter karena akan membahas pengalaman dokter ya. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dokter. Dokter berasal dari Bogor. Wah, siapa yang di sini yang berasal dari Bogor? Barangkali ada tetangganya dokter Abitri. Oke, teman-teman, karena dokter ini merupakan dokter yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Mungkin langsung saja teman-teman, dokter ini boleh dong ceritakan sama teman-teman dan juga kita semua di sini pasti teman-teman juga penasaran bagaimana awal mula dokter itu untuk mencapai di titik sekarang gitu. Pasti ada alur awal yang dokter tempuh. Nah, boleh nih dokter ceritakan sama kita bagaimana alur ketika dokter awal masuk dan juga bermula di dunia kedokteran itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih, Miss Nanda, sebelumnya. Baik, saya langsung aja ya. Kenapa? Gimana sih awalnya aku pernah bisa tiba-tiba bisa melewati ini semua. Jadi pas pas SD, SMP, SMA itu aku punya cita-cita yang beda-beda. Nah, pas SD itu aku pengen jadi pemadam kebakaran, pas SMP aku pengen jadi polisi, pas SMA pun aku pengen beda lagi, aku pengen jadi pilot. Tapi dari ketiga itu Tapi dari ketiga itu aku yakin benar-benar yakin ketika aku SMA kelas 3. Nah, dari SMA kelas 3 itu aku benar-benar mendalami ada namanya pelajaran teman-teman namanya biologi. Biologi itu yang mempelajari tentang kesehatan-kesehatan tubuh, tentang lingkungan, tentang daun. Nanti teman-teman akan belajar di SMA kelas 3. Nah, di SMA kelas 3 itu akan lebih menjurus kemana minat teman-teman yang akan teman-teman minati. Kalau misalkan teman-teman mau ke saintis, mungkin akan lebih ke matematika, fisika, kimianya. Kemudian kalau ada yang tadi ada yang mau jadi chef ya. Nah, Betul, ada yang mau jadi chef kalau mau jadi dokter. chef boleh bisa minta tolong ibunya, mamahnya yang suka masak-masak, hafalin bumbu-bumbu masakannya kayak gimana gitu. Nah, untuk aku sendiri di sini aku eh, memang bukan di perguruan tinggi negeri, tapi aku di perguruan tinggi swasta. Jadi benar-benar kalau mau meyakinkan kita mau jadi apa, kita harus teguh atau kokoh di satu prinsip itu sih. Mungkin itu aja awalnya. Oke dokter, berarti dokter nggak apa-apa dong kalau misalkan sekarang, aduh aku belum punya cita-cita gitu, aku masih bingung maunya apa. Hmm. Sampai mungkin nanti sampai di titik akhirnya punya alur untuk, jadinya aku mau jadi dokter gitu. Seperti dokter tadi banyak ya ternyata dokter cita-cita sebelumnya. Wow. Benar. Oke, kalau begitu dokter tadi kan dokter bilang nih, dokter memang tidak di negeri melainkan di swasta. Tapi karena mungkin tekad dokter untuk punya satu tujuan sudah fokus ke dokter. Lantas apa sih persiapan yang sebelumnya harus disiapin sama dokter nih? Karena
udah tahu tujuannya mau kemana. Kayak tadi kan kalau mau jadi teman-teman mau jadi chef, teman-teman mungkin bisa dari sekarang ngumpulin, mengingat bahan masakan atau mungkin apa. Nah, kalau versi dokter sendiri ini seperti apa, dokter? Oke, untuk versi aku ya, jadi yang pertama itu aku membangun kesadaran mental. Nah, apa ini maksudnya membangun kesadaran mental? Jadi begini, di dalam diri kita secara mental harus, beneran sadar kalau misalkan kita itu mempunyai cita-cita. Contohnya aku pengen jadi dokter. Jadi aku harus menanamkan mindset di dalam diri aku, kalau aku ini harus bisa, harus yakin kalau aku ini bisa jadi dokter. Jadi secara mental dan mindset ini aku udah kebentuk kalau aku berjuang ini sifatnya bukan sementara, tapi jangka panjang. Nah, tapi beberapa orang sih ada yang nyepelein nih kayak, "Ah, udahlah masih lama, ah, udahlah nanti aja, tenang aja." Nah, kalau kita, mikirnya seperti itu, kapan kita akan memulainya? Misalnya, aku dulu pas mau jadi dokter tuh pokoknya impi-impiannya banget jadi dokter, jadi aku wallpaper, HP aku ganti jadi, eee, foto-foto dokter keren, kemudian aku pas mau masuk kuliah tuh universitas, aku pajang logo-logo kampus, kemudian aku juga nempelin kata-kata kutipan-kutipan yang membuat aku semangat. Ya, itu yang pertama. Jadi ketika kita sudah seperti itu, kita sudah terbangun kesadaran mentalnya sendiri. Kemudian yang kedua, buat jadwal belajar. Nah, ini buat jadwal belajar ini, balik lagi ke masing-masing orang. Mungkin ada yang belajarnya pagi, kayak siang, sore, malam. Nah, aku ini termasuk belajar yang malam hari. Jadi aku belajar dari, pukul habis sholat maghrib sampai sekitar jam 10. Nah, materi-materi yang sudah dipelajarin di sekolah biasanya aku buka lagi, aku ulah lagi, aku pahami lagi, mana yang mengerti, ada yang tidak. Nah, yang paling nggak aku mengerti adalah pelajaran yang aku paling sering dipelajarin. Jadi kalau misalkan aku nggak ngerti matematika nih, aku pelajarin terus matematikanya, gitu. Aku nggak ngerti fisika, aku pelajarin terus fisikanya. Kemudian yang ketiga yaitu ciptakan tempat, belajar yang nyaman. Nah, maksudnya tempat belajar yang nyaman, kita belajar berjam-jam, pasti bosen dong di kamar. Boleh kita, belajar di ruang tamu atau belajar di rumah temen juga boleh, belajar di teras, yang penting yang membuat kita nyaman. Itu mungkin untuk versi belajar aku sebelum aku masuk ke, eee kuliah kedokteran, gitu. Oke, mantap banget, dokter. Berarti kalau misalkan dari sekarang kita masih punya prinsip gimana nanti deh gitu, gimana ke depannya aja gitu, atau enggak masih lama, itu mungkin akan, sulit gitu ya, karena harus tekad dari awal, kita juga harus punya tujuan ya teman-teman. Berarti kalau misalkan tadi pengen jadi apa, saintis, berarti sekarang harus mulai ditekuni. Kalau misalkan aku mau jadi polisi, harus dari sekarang mungkin rajin olahraga ya dokter, udah harus Betul. dipersiapkan gitu dari segi mental. Tadi juga jadwal belajarnya juga dokter sudah sharing sama kita ya teman-teman, mungkin tergantung kenyamanan masing-masing teman-teman di jam berapa, atau kebiasaan, biasanya mulai dari kebiasaan teman-teman belajarnya dari jam berapa itu bisa dilakukan gitu. Dan jangan lupa mungkin sering-sering recalling ya dokter, karena mungkin ada beberapa pelajaran yang sulit, misalkan Miss, susah nih pelajaran matematika tadi seperti dokter bilang, mungkin sering di-recalling atau teman-teman sering, apa ya, bukan bekerja sama tapi mungkin kerkom katanya bahasa anak-anak gitu ya, kayak bareng-bareng sama teman-teman lain untuk belajar bareng, gitu. Ada lagi kah kalau misalkan, dokter, kalau kita udah usaha nih, dokter, tapi, eee, kita takut gagal gitu. Nah, itu bagaimana atau apa yang harus kita persiapkan sih? Oke, izin ya, Miss, ya. Boleh. Oke, baik. Nah, kalau misalkan kita gagal, mau kita gagal dalam bidang, apa namanya, pelajaran atau olahraga, kita pasti ada namanya sedih ya. Betul. Sedih, kemudian, stres, kemudian nggak percaya diri ya, itu nggak apa-apa, itu namanya wajar. Setiap manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi
kegagalan yang sekarang adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa, "Aku nggak masuk sekolah A, aku nggak masuk ke sekolah B," nggak usah takut. Kita memang, setiap orang punya jalannya masing-masing. Mungkin kamu gagal di sekolah A, mungkin sekolah A itu nggak baik buat kamu, mungkin sekolah B yang lebih baik. Nah, aku termasuk dulu pas aku masuk kuliah itu adalah aku gagal di perguruan tinggi negeri. Nah, itu kan aku ikutnya jalur pemerintah atau SBMPTN namanya. Nah, aku mengikuti jalur mandiri namanya, jalur mandiri jadi aku tuh, ke kuliah masing-masing. Jadi aku namanya itu seleksi mandiri perguruan tinggi negeri. Jadi aku mengikuti tes-tes, nanti teman-teman mungkin juga ada yang mau masuk SMP, SMA, bisa tes-tes ke, salah satu negeri atau swasta boleh, nggak apa-apa. Negeri, swasta, nggak ada yang ngebedain kok, tenang aja, semuanya sama. Yang penting itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kitanya, bisa, lebih hebat dari misalkan kita swasta nih, kita malu nih sama yang negeri, nggak usah malu, kita punya jati diri sendiri ya. Kemudian kalau misalkan kayak aku, kemarin ada, namanya di, kuliah itu gap year atau ngulang setahun. Itu nggak masalah, kita ngulang nunggu setahun nggak apa-apa, kita pelajarin. Kita bener-bener kita pelajarin, kita usahakan semaksimal mungkin dan tahun depan boleh diikutin lagi, nggak apa-apa. Kita telat sekarang, belum tentu teman-teman yang lain juga sukses di itu. Jadi kita nggak usah ngikutin kesuksesan orang, wah si A udah sukses, si A udah dimasuk SMP ini, SMA ini, SD ini, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir, kamu punya jalan hidupnya sendiri, gitu. Oke, bener banget dokter. Berarti betul ya teman-teman kalau teman-teman gagal satu akan tumbuh 1000 ya dokter ya. Jadi Betul. banyak jalan menuju Roma teman-teman. Kalau teman-teman mungkin dikasih gagal, mungkin itu berarti teman-teman disuruh lebih bekerja keras, lebih giat lagi, mungkin biar prepare apa yang akan teman-teman hadapin itu lebih siap gitu. Jadi betul kata dokternya tadi banyak cara dan juga banyak hal yang teman-teman bisa lakuin. Oke, sekarang teman-teman kita next ya dokter. Karena tadi sudah belajar dari mungkin adanya gagal, juga alur bagaimana, dokter mencapai tujuan. Nah, lantas sekarang perjalanannya nih menjadi seorang dokter itu mulainya dari mana hingga apa gitu? Oh. Boleh dokter sharing sama kita? Oh iya, oke. Aku sharing sedikit ya teman-teman ya. Jadi dokter itu nggak mesti-mestinya kuliah langsung jadi dokter, enggak. Jadi kita itu yang pertama ada namanya preklinik. Preklinik itu bahasa awamnya adalah kuliah, jadi mahasiswa. Mahasiswa kedokteran namanya teman-teman. Nah, preklinik ini ya adalah mahasiswa yang mempelajari teori-teori tentang kedokteran dasar melalui sistem blok. Jadi kita mempelajari tentang tubuh manusia, kemudian, fungsi utama tubuh manusia, kemudian mempelajari tentang obat-obatan, kemudian kita juga diperkenalkan dengan keterampilan klinis dasar di laboratorium-laboratorium. Kemudian yang kedua yaitu sarjana kedokteran. Ketika kita sudah, preklinik atau kita sudah menjadi mahasiswa kedokteran selama 4,5 tahun, kemudian kita, biasanya skripsi dulu, namanya adanya ulangannya kalau di kuliah itu skripsi. Nah, skripsi itu ketika kita sudah beres skripsi, kita menjadi sarjana, namanya adalah sarjana kedokteran atau SKED. Nah, setelah kita sarjana kedokteran, kita ada namanya, program profesi dokter atau koas atau dokter muda. Mungkin teman-teman yang pernah ke rumah sakit suka ngelihat ada, apa namanya, satu orang dokter yang diikuti ramean semua banyak orang anak-anak, itu namanya koas atau dokter muda. Nah, dokter muda ini adalah di mana, mahasiswa sudah resmi menjadi dokter muda. Mereka akan menjalani pendidikan profesi selama 1,5 sampai 2 tahun di rumah sakit pendidikan biasanya.
Nah, kalau di Bogor sendiri biasanya ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor itu. Nah, fase menjadi dokter muda ini dikenal juga sebagai kepanitiaan klinik atau koas ya. Kemudian habis koas atau jadi dokter muda gimana? Kita ulangan teman-teman. Ulangannya adalah ulangan nasional atau ujian nasional. Nah, ketika kita sudah dinyatakan ujian nasional, sudah lulus, baru kita disebutnya namanya dokter internship atau dokter yang magang di bawah naungan oleh Kementerian Kesehatan. Setelah itu, kita baru dinyatakan menjadi dokter umum. Mungkin itu. Wah, oke. Berarti cukup banyak ya dokter tahapannya. Tidak tidak langsung masuk kuliah besok jadi dokter gitu. Enggak ya, Betul. teman-teman. Tapi tadi betul ada ujiannya juga, teman-teman. Kalau di SD, SMP, SMA ada UN mungkin ya, dokter. Kalau di kuliah ada skripsi, teman-teman. Nah, dari tahapan itu nanti teman-teman akan berproses hingga menjadi dokter umum gitu. Oke dokter, kalau tahapannya seperti itu, lantas tadi kan dijelasin ya teman dokter preklinik. Nah, preklinik itu tadi juga seperti apa namanya, fase kuliahan ya dokter ya. Betul, betul, Nah, betul. kalau fase preklinik ini dokter menempuh berapa lama? Itu 3,5 sampai 4 tahun biasanya. Oke, Hmm. berarti untuk fase preklinik sendiri dari 3,5 sampai 4 tahun ya dokter ya? Betul. Oke, berikutnya mungkin kalau dari bahas pengalaman, nah ada apa namanya? Oke. Nah ya ada Fase muda ya. koas tadi yang terakhir ya. Oke, iya. Jadi kalau dokter muda ini, tadi kalau preklinik atau mahasiswa kedokteran, itu dia tidak langsung terjun ke pasien. Dia biasanya terjunnya ke boneka-boneka. Nah, kalau misalkan dokter muda atau koas, biasanya dia langsung terjun ke pasien. Mungkin teman-teman, adik-adik, ada yang pernah ditanya sama kakak-kakak dokter yang muda itu adalah salah satu mereka. Jadi dia nanyain keluhannya, kemudian ngecek perutnya, ngecek dadanya, mungkin dadanya perutnya dipegang, disentuh-sentuh. Itu salah satu tugas dari dokter muda atau sebutannya mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan tahap sarjana dan masuk ke pendidikan profesi dokter. Koas juga berada di ambang pintu menuju profesi sebagai dokter, namun masih di bawah naungan dari eh, kampus atau universitas, biasanya seperti itu. Jadi tugas dokter muda ini lebih berat, contohnya kayak eh, jaga malam, jaga IGD, jaga ruangan. Teman-teman yang suka kalau misalkan ngeliatin ada yang dorong-dorong pasien itu biasanya juga dokter muda yang melakukannya. Jadi dokter muda itu dia belajarnya di rumah sakit, bukan di eh, kampus lagi, bukan di universitas lagi. Jadi belajarnya dia di rumah sakit gitu. Oke, berarti kalau koas atau dokter muda ini udah terjun mulai ke lapangan ya dokter, udah mulai ke Betul. rumah sakit gitu. Berarti teman-teman kalau melihat di rumah sakit ada segerombolan yang diikutin oleh eh mas muda-mudi, berarti itu salah satu koas atau dokter muda Betul. gitu. Berikutnya ada dokter internship nih dokter. Apa sih dokter internship itu? Oke. Jadi dokter internship itu adalah dokter magang sama seperti dokter muda atau koas, tapi ini bedanya adalah dia di bawah Kementerian Kesehatan ya. Jadi dia sudah tidak lagi dipegang oleh universitas, dia dipegang sekarang oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sudah dicap sebagai dokter tapi masih ada tanggungan yaitu Kementerian Kesehatan. Biasanya ini dokter internship itu dia mengabdi ke seluruh Indonesia. Mungkin ada yang ke Bandung, ke Bogor, ke Palangkaraya. Jadi seluruh Indonesia biasanya ditempatkan.
Nah, dokter internship ini dia ada 12 bulan. 6 bulan di puskesmas dan 6 bulan di rumah sakit. Biasanya dokter internship sini sudah tanggung jawab keseluruhannya. Kalau misalkan dokter muda kan belum memiliki tanggung jawab besar. Nah, kalau dokter internship ini sudah memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Jadi kalau misalkan obatnya salah segala macam itu adalah salah dokter internship gitu. Jadi ini benar-benar sudah dilepas. Bedanya halnya dengan dokter muda. Kalau dokter muda itu belum dilepas, dia masih dipegang sama universitasnya atau sekolahnya gitu. Oke, berarti dokter belum tentu saja bisa apa belum tentu hanya di rumah sakit ya, tapi bisa di klinik atau mungkin di puskesmas gitu. Cuman mungkin tanggungannya sudah bukan dari kampus nih, tapi sudah Nah, dilepas teman-teman. Mungkin internshipnya dari pemerintah ataupun dari dinas kesehatan. Gitu ya betul, dokter ya. betul sekali. Oke teman-teman, tadi tahapannya sudah kita dengar dengan seksama. Kalau begitu terima kasih banyak dokter Gustaf. Mungkin nanti pertanyaannya kita apa ya kita tambah di akhir mungkin ya kita satukan di akhir dengan dokter yang lainnya. Boleh. Jadi teman-teman mungkin boleh persiapkan dari sekarang. Mungkin misal aku punya pertanyaan buat dokter Gustaf dicatat dulu aja. Biar teman-teman ingat nanti sampaikan di akhir ya. Karena itu terima kasih banyak dokter Gustaf untuk sharing bersama kami di Sama-sama, sini. Miss. Iya, cukup insightful banget ya teman-teman. Dan sekarang kita next ke dokter hebat berikutnya juga teman-teman. Tenang, nggak cuma satu dokter. Tadi juga udah perkenalan ada tiga ya teman-teman, masih ingat dokternya siapa aja tadi? Ada dokter Gustav, ada dokter. Nah, sekarang kita akan bersama dokter Muhammad Fahmi Prayoga. Please welcome. Halo dokter, boleh say hi sama kita semua Halo di sini? Miss Nanda dan teman-teman semua. Oke, halo dokter. Oke, dokter halo, selamat malam. Dokter nih boleh panggilannya apa nih kita biar akrab juga? Iya, perkenalkan saya Fahmi Miss Nanda. Oke, dokter Fahmi, malam ini kita akan sharing mengenai apa sih malam ini? Boleh di-spill dikit dulu aja? Iya, jadi kan tadi kalau dari Dokter Gustaf Abitri sudah menyampaikan alur sistematika ataupun penggambaran sedikit mengenai pembelajaran akademik di Fakultas Kedokteran. Nah, kalau dari yang akan saya sampaikan itu nanti mengenai bahwasannya kita sebagai mahasiswa kedokteran itu nggak cuma belajar kok, kita juga bisa seru-seruan ataupun bisa mengasah soft skill yang kita punya gitu, Miss Nanda. Oke, berarti teman-teman tadi ya ada udah alurnya udah kita udah masuk univnya ya ceritanya. Nah, teman-teman kita tidak cuma belajar tapi ada banyak hal yang kita bisa pelajarin di kampus atau di universitas yang kita tempuh. Salah satunya nanti akan Dokter Fahmi ceritakan dan sharing sama kita semua apa sih gitu pengalamannya yang ada yang sudah dilakukan di selama berkuliah gitu. Sebelumnya Dokter Fahmi ini berasal dari Lampung, betul? Iya, dari Bandar Lampung, Miss Nanda. Bandar Lampung. Oke, teman-teman di sini ada yang dari Bandar Lampung, mungkin tetangganya Dokter Fahmi. Itu boleh teman-teman reaction dia, teman-teman biar kita tahu nih teman-teman ada dari Lampung juga atau tidak. Oke, kalau begitu teman-teman sekarang kita lanjut aja kita sharing sama Dokter Fahmi mengenai apa saja sih yang pengalaman yang sudah dokter lakukan selama berkuliah di kampus kita sama kita selaku mahasiswa kedokteran. Biasanya kan dokter atau mahasiswa kedokteran sibuk nih dokter kayak aduh nggak mungkin deh masih bisa kegiatan di kampus tapi mungkin setelah ini teman-teman bisa dapat pengetahuan ataupun ilmu baru dari dokter apa saja yang sudah dilakukan di kampus boleh sharing sama kita dokter. Oke, terima kasih Miss Nanda. Jadi tadi kan sudah digambarkan mengenai kesibukan-kesibukan dari mahasiswa Fakultas Kedokteran. Nah, sebenarnya kita sebagai mahasiswa kedokteran itu masih bisa kok membagi waktu untuk berorganisasi gitu. Jadi teman-teman di sini mungkin kalau untuk skala terkecil dari teman-teman mungkin bisa nanti kalau di SD itu atau SMP itu nanti ada OSIS atau
PMR, Pramuka, itu skala-skala terkecilnya. Dan nanti kalau di kampus juga ada berbagai bentuk organisasi atau mungkin skala lebih kecilnya nanti ada organisasi kelas. Nanti kayak teman-teman sekalian itu bisa jadi ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara ataupun sekretaris gitu, Miss Nanda. Oke, kalau di jenjang terkecil tadi ada organisasi kelas ya, dokter. Mungkin Iya, teman-teman di sini, iya. Miss aku udah kok udah jadi, misalkan udah ikut organisasi kelas, misalkan jadi ketua kelas, itu teman-teman salah satu kegiatan yang teman-teman lakukan di jenjang sekolah. Nah, kalau di perkuliahan itu ada apa sih dokter namanya? Oke, Miss Nanda, kalau di perkuliahan itu banyak. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa, itu kayak lebih skala lebih besarnya dari OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Itu nanti ada di SD, SMP, SMA. Nanti di Badan Eksekutif itu nanti yang akan menghubungkan dari setiap fakultas. Nanti ada Badan Eksekutif Fakultas Kedokteran, Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Ekonomi, gitu. Tadi kan teman-teman juga sudah menyebutkan banyak cita-cita, ada yang mau jadi pengusaha, mungkin nanti kuliahnya bisa Fakultas Ekonomi gitu. Nah, nanti kita bertemunya itu di Badan Eksekutif Mahasiswa, seperti itu, Miss Nanda. Oke, berarti tadi banyak misalkan yang mau jadi guru, jadi chef, tapi kalaupun dalam organisasi kita bisa bertemu ya dokter ya? Iya, tetap bisa berkomunikasi gitu. Oke, selain itu dokter tadi kan kita sudah bahas organisasi. Nah, dari organisasi dokter bisa dapat apa aja sih, apalagi impact buat dokter selaku mahasiswa kedokteran pada saat itu? Iya, jadi kalau benefit apa sih yang bisa kita dapat dari mengikuti organisasi gitu? Kalau teman-teman mungkin masih banyak nih yang masih malu-malu untuk misalnya dapat tugas maju ke depan, bernyanyi ataupun menyebutkan jawaban dari soal yang dikasih missnya atau dari guru-guru yang lain gitu, atau masih gak bisa nih ngomong lancar, masih terbata-bata gitu. Nah, di organisasi ini kita bisa melatih namanya communication skill ataupun berkomunikasi yang baik, lalu organizational skill, bagaimana kita bisa mengorganisasi ataupun merencanakan sesuatu, lalu kita bisa melatih leadership atau kepemimpinan kita. Ini cocok nih buat yang mau jadi ketua kelas ataupun nanti ketua OSIS mungkin ke depannya. Terus kita juga di organisasi itu belajar logik atau logika. Kita bisa mengasah logika kita sesuai nalar. Kita juga bisa memaksimalkan effort ataupun usaha kita. Kita juga bisa melatih group skill ataupun kerjasama antar grup, antar teman. Kita juga yang pastinya bisa mengedepankan etika. Seperti itu, Miss Nanda. Oke, tadi banyak ya ternyata teman-teman ada dari ya communication skill, teman-teman mungkin yang sekarang masih malu-malu untuk berbicara di depan kelas mungkin atau mungkin mengerjakan dengan teman-teman itu masih ada malu-malu itu bisa berguna banget karena dari organisasi teman-teman bisa mendapatkan hal yang baru gitu. Nah, contohnya tadi ini benefitnya dokter ada public speaking. Iya, ada. Nah, untuk itu dokter selain public speaking mungkin ya dokter apalagi sih benefit yang dokter dapat apalagi dokter selaku mahasiswa kedokteran gitu yang bisa di apa ya, implementasikan di kehidupan kelak gitu menjadi seorang dokter. Iya, yang paling utama didapatkan itu bisa time management mengenai cara pengaturan waktu. Ya, seperti yang udah teman-teman tahu, kalau menjadi mahasiswa kedokteran kan memang nggak mudah, harus membagi antara waktu belajar, lalu waktu untuk healing ataupun untuk diri sendiri, terus ada juga organisasi yang kita ikuti gitu, terus ada tugas-tugas lagi yang harus kita kerjakan. Nah, di organisasi inilah nanti teman-teman tuh memang belajar untuk mengatur waktu, kapan kita harus belajar, kapan kita harus bermain. Mungkin kalau teman-teman di skala terkecil di keluarga ataupun di sekolah ya, kita dapat tugas, kita dapat banyak hal yang perlu kita lakukan. Nah, di organisasi inilah kita bisa membagi-bagi waktu itu, kapan harus belajar, kapan harus kita menyelesaikan tugas-tugas seperti itu, Miss Nanda. Terus selanjutnya juga networking atau kita juga bisa kenal banyak orang di organisasi. Nanti misalnya teman-teman
ikut OSIS nih di SD 1 Bogor atau misalnya gitu. Nanti mungkin bisa ada perlombaan antara SD 1 dengan SD 2. Jadi bisa saling berkolaborasi. Jadi kita saling kenal dengan teman-teman baru di sekolah lain seperti itu. Terus kita juga bisa mengasah penyelesaian masalah. Lalu juga bisa berbaur dengan orang lain dengan baik. Seperti itu, Miss Nanda. Oke, berarti banyak banget ya dokter untuk benefitnya. Nah, lantas dokter gimana sih dokter bagi waktunya nih? Apalagi kan kalau dokter nih mahasiswa kedokteran ya. Nah, Iya. kewajibannya apa aja sih yang harus dilakuin? Pasti kan harus tetap fokus kita nih pada belajar. Tapi selain itu ada apa aja sih dokter? Boleh dong sharing sama kita? Iya, jadi dalam hal membagi waktunya itu tetap yang perlu dipaling utamakan adalah kewajiban kita sebagai mahasiswa ataupun siswa ya bagi teman-teman sekalian itu ya akademik. Kita harus tetap mengutamakan pembelajaran kita. Kita harus tetap mengutamakan waktu belajar pada intinya seperti itu. Lalu memang apabila masih ada waktu yang tersisa, kita bisa bagi lagi ke organisasi. Lalu kalau masih ada lagi waktu yang tersisa, kita masih bisa untuk bagi untuk ke sosial masyarakat atau di sini di skala terkecilnya keluarga kita masih bisa untuk membantu ibu, membantu ayah gitu, bermain dengan adik. Jadi skalanya tetap belajar kalau di akademik seperti itu, Miss Nanda. Oke, berarti masih ada waktu untuk main-main ya dokter Masih jadi tetap. mahasiswa kedokteran. Berarti aman ya teman-teman kalau misalnya teman-teman bercita-cita jadi dokter, teman-teman yang penting masih bisa bagi waktu. Tadi betul ada manajemen waktu itu dipelajarin dari organisasi. Tadi juga dokter Fahmi sudah menjelaskan bahwa dari benefitnya juga bisa kita implementasikan ke kehidupan bagi waktu dari akademik. Tadi tetap belajar ya dokter ya, tetap fokus sama Iya, apa yang tetap paling dituju. utama, Miss Nanda. Betul. Nah, berikutnya tadi ada organisasi dan terakhir tadi masih bisa berbaur dengan lingkungan teman-teman. Jadi walaupun sibuk nggak pura-pura sama lingkungan sekitar ya dokter ya, nggak Iya. mengurung diri gitu. Oke, kalau begitu terakhir mungkin dokter adakah hal yang ingin disampaikan buat sharing sama kita mengenai apa ya organisasi ataupun mungkin pengalaman dokter? Iya, mungkin pesan aja buat teman-teman semua di sini kan masih panjang perjalanannya, tetap gapailah cita-cita kalian itu setinggi-tingginya. Kalaupun kalian nantinya sudah menjadi seseorang yang kalian ingini, ya kembalilah ke masyarakat. Tadi kan di awal juga sudah Miss Nanda tanyakan, what do you want to be when you grow up? Tuh banyak tuh jawabannya. Ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter, pengusaha. Apapun nanti pekerjaan kalian atau apapun nanti pendidikan kalian, tetap yang paling utama adalah berikan kebaikan kepada sesama ataupun bisa skala terkecilnya di keluarga, bisa perhatikan ayah, ibu, adik, kakak seperti itu, Miss Nanda. Oke, terima kasih banyak dokter sharing pengalaman hari ini luar biasa ya teman-teman. Boleh nanti teman-teman jangan lupa kalau ada pertanyaan buat dokter Fahmi boleh dicatat dulu atau mungkin diingat-ingat terlebih dahulu. Nanti kita akan sesi tanya jawab bareng dokter Fahmi di akhir ya. Gitu. Terima kasih banyak dokter atas sharingnya sama kita. Oke teman-teman, berikutnya kita masih ada dokter hebat satu lagi. Tenang teman-teman, belum berakhir sampai di sini aja. Teman-teman masih punya banyak wawasan yang bisa didapat dari kegiatan malam hari ini. Sekarang kita akan ngobrol dan juga sharing sama Dokter Muhammad Yusuf Ramadan. Apakah sudah ada di sini? Boleh? Say hi dokter, please welcome. Hai ya semuanya, ya buat Miss Nanda dan kawan-kawan. Oke, halo dokter. Ini kita panggilnya apa nih dokter? Dokter Muhammad atau apa? Oh, boleh juga Miss Nanda buat Dokter Yusuf juga nggak apa-apa. Oke, Dokter Yusuf ya kalau begitu. Oke, Dokter Yusuf, kali ini kita akan sharing apa nih? Kalau tadi kan kita sudah sharing dari mulai alur ya dokter, terus juga mungkin sharing ketika sudah masuk di dalam dunia perkuliahannya yaitu organisasi. Kalau sama dokter kita mau sharing apa sih dokter? Boleh dikasih tahu dikit sama kita? Oke, mungkin tadi kan udah dijelasin juga sih secara detail ya sama Dokter Gustaf. Nah, mungkin saya akan menambahkan sedikit aja dari Dokter Gustaf mengenai pengalaman-pengalaman pribadi saya gimana sih gitu. Buat jadi dokter tuh gimana pengalaman-pengalamannya. Oke, oh berarti kalau dari dokter Yusuf sendiri ini merupakan akan sharing mengenai pengalaman ya dokter ya, gitu.
Sebelumnya dokter, aku tadi baca sedikit berasal dari Bengkulu, betul? Iya, ada yang dari Bengkulu juga nggak di sini? Nah, betul. Kita cek lagi. Ada yang dari Bengkulu nggak teman-teman di sini? Barangkali ada tetangganya dokter Yusuf mungkin ya. Boleh di reaction. Coba tahu teman-teman satu daerah sama dokter Yusuf kita. Nah, teman-teman sekarang kita masuk ke sharing sama dokter Yusuf. Tadi sudah dijelaskan sedikit akan membahas mengenai pengalamannya teman-teman. Karena tadi sudah alur, terus juga sudah dalam perkuliahan. Sekarang akan masuk ke dunia dokternya seperti apa. Kita akan bahas bareng-bareng sama dokter Yosef. Gimana sih dokter awal mula nya seperti apa gitu. Boleh sharing nih sama kita? Oke, baik ya. Sebelumnya kan saya kan kuliah di kedokteran. Untuk kalau buat dari pengalaman pribadi saya, misalnya kita kan ini kan kalian masih SD atau SMP, SMA kan pasti mikirin buat cita-citanya. Kalau setelah saya masuk kuliah kedokteran, buat dari pengalaman pribadi saya, ya mungkin cukup berat karena masih ada banyak-banyak pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari. Kalau dari pengalaman pribadi saya pada saat kuliah di kedokteran, mungkin sebutannya preklinik ya. Tadi dia udah dijelasin sama Dokter Gustaf. Nah, yang pertama itu saya pasti belajar intens terus. Terus kalau misalnya udah setelah belajar, kalau misalnya ada yang nggak saya ngerti, saya pasti bertanya sama teman-teman saya yang mengerti. Dan kita itu jangan takut untuk bertanya. Makanya ada sebutan pepatah, takut bertanya ntar sesat di jalan. Nah itu, nah setelah itu apabila saya sudah belajar, ada yang nggak mengerti, saya akan bertanya kepada teman-teman saya mengerti. Dan setelah saya sudah mengerti, saya akan mengerjakan soal-soal tryout, sebutannya TO, soal-soal sesuai materi yang saya belum paham, buat melatih pemahaman kita. Dan apabila masih gagal lagi, kita harus bangkit lagi. Nah, itu mungkin butuh kayak teman support lah bahasanya. Makanya terus saya juga akan bertanya nih sama teman, kalau misalnya teman saya sudah bertanya sama teman-teman saya akan bertanya lagi bagaimana sih sama kakak tingkat, gimana sih kan mereka yang sudah duluan. Ya misalnya kayak kalian masih SD atau SMP, kalian bertanya, misalnya kita masih kelas 4 SD, kita bertanya sama yang kelas 5, gimana sih Kak pelajaran-pelajarannya yang kelas 4-nya saya ada yang belum paham nih. Nah, itu kan kakak tingkatnya duluan lebih tahu, makanya kita bertanya. Dan terus selanjutnya saya akan mencari kayak mana sih di FK ini gimana ya, melalui yang kita lakukan ini bagaimana sih mencari tahu, terus bertanya sama pengalaman-pengalaman yang sudah menjadi dokternya. Oke, oke. Berarti dokter, berarti dari sebelum awal mula masuk ke dokter ini banyak alur yang dokter telah lalui nih ya. Salah satunya tadi belajar intens. Mungkin teman-teman di sini yang ikut Wilson itu salah satu cara loh teman-teman buat maju ke next berikutnya. Teman-teman udah mempersiapkan ikut Wilson. Salah satunya contohnya seperti itu ya dokter ya. Jadi sudah Ya sangat. hal yang di-preparein sebelum teman-teman maju ke apa namanya step berikutnya. Terus juga tadi kata dokter jangan malu bertanya teman-teman. Kalau teman-teman banyak yang nggak tahu ataupun ada hal yang nggak tahu, teman-teman boleh tanyakan ke orang yang sudah lebih paham gitu. Ataupun nanti teman-teman ada kebingungan, boleh tanya sama dokter-dokter yang di sini. Makanya jangan lupa untuk dicatat ya teman-teman pertanyaannya. Oke dokter, kalau kayak gitu kan udah masuk nih, kita udah usaha, udah juga berjuang. Bagaimana sih rasanya gitu ketika sudah ada masuk di dunia lingkungan dokter ataupun bahkan masih masuk di grup apa namanya mahasiswa kedokteran itu seperti apa? Ya, kalau misalnya kita udah masuk, kita harus menjalani dan bertanggung jawab sama pilihan kita. Misalnya kayak kalian, ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi, tadi ada yang memasak ya, kuki, terus ada juga yang jadi guru. Nah gitu, kalau kalau emang cita-cita kalian, kalian harus bertanggung jawab sama pilihan kalian sendiri. Nah, mungkin kalau kita udah lulus menjadi mahasiswa kedokteran, pasti ada rasa bangganya. Tapi tak luput dari rasa bangga itu pasti ada rasa gugup. Gimana sih? Aduh, kayak mana ya? Takutnya gimana-gimana. Makanya kita harus bertanya pada teman-teman dan orang-orang sekitar. Dan jangan lupa kita selalu minta doa sama orang tua. Karena doa orang tua yang paling dikabulkan.
Oke, berarti dari banyaknya rasa senang ya dokter ketika mungkin masuk ke dunia yang kita pengen gitu. Tadi mungkin banyak apa ya, pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi chef gitu. Ketika masuk ke dunia lingkungannya mungkin kita akan ada rasa bangga dan juga senang gitu. Tapi ada juga hal yang harus kita persiapkan nih dokter, atau adaptasinya sih seperti apa ketika kita sudah masuk ke dunia yang kita mau gitu. Adaptasinya boleh sharing sama kita seperti apa? Oke, mungkin saya akan sharing sedikit ya. Kalau dari pengalaman saya, untuk adaptasi di perkuliahan, semua perkuliahan pasti ada pengenalan kampus atau orang sebutnya ospek. Kalau dulu zaman saya PKKMB. Nah, jadi mungkin lebih dekat dengan lingkungan kuliahnya gimana dan bertemu sama orang-orang sekitar. Dan mungkin selanjutnya kita pasti ada kayak kaget lah dari masa transisi kalian mungkin masih SD, SMP atau SMA mungkin kalian kalau mengerjakan PR mungkin masih dicari guru-gurunya. Terus ayo kerjain kerjain. Tapi kalau emang pada saat kuliah udah nggak dicari lagi sama gurunya, tapi kita yang mencari guru. Nah itu namanya proses pendewasaan. Dan selanjutnya ya pasti ada jam tidur yang berubah. Misalnya kayak tadi udah dijelasin sama Dokter Gustaf, sering-sering belajarnya kan malam. Jadi harus siap begadang. Dan pada saat kita belajar begadang, kita harus menjaga juga kesehatan kita. Karena banyak dulu pas pengalaman saya dulu, banyak yang sakit dan kita harus menjaga kesehatan kita, jangan sampai sakit juga. Oke, berarti dari banyaknya adaptasi yang kita harus laluin ya dokter, berarti beda dong ya dari transisi mungkin dari SD ke SMP, SMA ke kuliah, itu beda gitu. Nah, perbedaannya seperti apa sih dokter? Boleh sharing sama kita dari pengalaman dokter sendiri? Ya perbedaannya ya mungkin kalau misalnya SMP, SD, SMP, SMA kan kita masih dicari gurunya. Kalau dimarahin, terus misalnya mungkin kalau misalnya kita bandel ada masuk BK. Nah kalau kuliah nggak ada sama sekali, benar-benar dari diri kita sendiri. Dan itu bukan karena kuliah kedokteran, semua kuliah seperti itu. Oke, berarti beda ya dokter, mungkin waktu SD masih bisa apa namanya, kita nggak ngerjain PR gitu. Nanti mungkin ketika udah SMA, udah kuliah itu beda lagi ya dokter urusannya ya. Ada hal yang harus kita kejar gitu teman-teman karena tujuannya kan udah beda gitu. Oke, berikutnya dokter, setelah dokter masuk ke dunia perkuliahan, dokter apa namanya, melakukan praktik mungkin ya, ada praktik. Nah, itu boleh dijelaskan nih sama kita apa aja sih yang dokter lakuin selama berkuliah gitu? Nah, dulu pas kuliah itu ada pratikum namanya tadi udah dijelasin sama Dokter Gustaf juga. Nah, kalau mungkin kalau kalian yang senang dengan kedokteran, ini sangat senang sekali, sangat seru sekali. Karena kalian bakal merasakan megang tikus, megang mencit kalau bahasa kita. Ada yang tahu nggak di sini? Mencit. Mencit itu motong. Apa, Dok? Jenis tikus. Coba Depan ini siapa nih yang dari Bandung ini? Oh, kalau di Bandung dokter mencit itu motong dokter. Oh, kalau Iya, kalau jadi di mencit itu jenis tikus dokter. ya jenis tikus. Oke, berarti tadi banyak banget ya dokter, kalau teman-teman semua di sini suka mungkin ke hal-hal yang apa ya, lebih kayak praktik gitu, mungkin boleh teman-teman masuk ke dunia lingkungan yang sering praktik, salah satunya di kedokteran nih teman-teman, karena banyak banget hal yang apa namanya, teman-teman akan lakukan. Tadi salah satunya pegang tikus, kata dokter mungkin bedah-bedah, sedikit bedah-bedah gitu. Ya teman-teman bakal lakuin di dunia perkuliahan. Oke, berikutnya ada tadi sudah dijelaskan oleh dokter Gustaf yang mengenai ujian OSCE, dokter. Nah, kalau dokter Yusuf sendiri dari OSCE-nya ini seperti apa sih? Nah, kalau OSCE-nya mungkin kayak kalau misalnya dia tuh benar-benar ujian yang tatap muka sama dokter apa spesialis atau dokter yang benar-benar ada gurunya ujiannya. Jadi mungkin kayak mana sih kita udah belajar nih misalnya apa prosedur-prosedurnya, terus kita akan lakukan tapi ada waktunya dia maksimal 10 menit. Nah itu ujian kayak melatih skill kita gimana sih gitu.
Oh, jadi apa yang kita sudah pelajarin ya dokter ya itu dipraktekkan di depan gurunya langsung ya dokter? Ya, Oke, dalam waktu berapa menit dokter? maksimal 10 menit. Maksimal 10 menit. Teman-teman boleh dipersiapkan ya teman-teman. Tujuan teman-teman dari sekarang. Oke, berikutnya kalau sudah masuk, dokter pasti enggak selalu mulus ya dokter. Apalagi kalau tadi di dunia SD atau SMA, SMP masih UN, mungkin kalau di kuliah udah bisa lagi skripsi. Nah, ini contohnya ada struggle skripsi. Itu gimana sih dokter? Boleh sharing sama kita? Kalau skripsi kan kita buat biar bisa jadi sarjana. Tapi ya jangan terlalu bawa stres. Gimana kita pun menentukan judulnya, ntar kita bimbingan-bimbingan terus sama dokter pembimbing. Habis itu baru ntar ada sempro, ada semhas dan kompre bahasanya. Oke, berarti sebelum kita lulus tuh ada hal yang kita lewatin ya dokter karena mungkin tidak selalu berjalan mulus gitu teman-teman. Ada saja rintangan ya, salah satunya mungkin itu struggle lulusnya. Tapi di balik semua kesulitan pasti ada ujung akhir bahagia. Salah satunya lulus ya dokter, betul? Ya, Bagaimana dokter pengalaman sharing ketika akhirnya lulus dari dan mahasiswa gitu? setelah lulus jadi mahasiswa, itu kita belum tentu senang juga karena masih ada koas dan ada ujian-ujian lagi, ujian nasionalnya kalau kita bahasa kita, kalau kalau kita sebutnya UKM BPD. Oke, berarti belum tentu harus apa namanya udah satu tahap terlewati, tentu belum selesai ya dokter sampai situ aja, tapi masih ada lagi hal-hal yang kita harus lakukan. Tadi contohnya ada koas ya teman-teman dan lain-lain yang harus dipersiapkan gitu. Nah, jadi apa aja yang harus kita prepare dari sekarang sih dokter untuk kedepannya gitu? Sharing dari dokter. Nah, kalau dipersiapkan dari sekarang untuk kalian semua yang masih SMP atau SMA, yang pasti kita harus buat kebiasaan untuk belajar. Tapi jangan takut juga, jangan terus-terusan belajar juga. Misalnya selama seminggu kan ada 7 hari, mungkin Senin sampai Jumatnya kita fokus untuk belajar. Tapi jangan lupa juga kita untuk Sabtu Minggu untuk liburan atau healing biar nggak stres. Oke, berarti dari banyaknya jadwal belajar harus tetap diselingi healing ya dokter ya, harus tetap main gitu, masih bisa main gitu. Nah, kalau gitu manajemen waktu atau skill belajarnya harus kayak gimana sih dokter biar kita nggak salah sasaran main terus atau belajar terus gitu. Nah, oke, kalau dulu pengalaman saya sih, saya belajar, misalnya saya dari pagi sampai malam, pagi sampai sore, sampai habis isya saya sudah belajar. Tapi saya tetap membutuhkan istirahat. Jadi dari jam 9 sampai jam 10, saya untuk persiapan tidur. Karena nanti kalau misalnya kita nggak tidur atau kurang istirahat, nanti sakit. Dan kalau di sana juga kayak kita tuh harus paham, bukan karena menghafalnya aja harus paham, biar kita benar-benar oh tahu nih mekanismenya gimana. Berarti harus lebih sering banyak latihan ya dokter biar paham gitu, bukan hanya saja dihafal tapi lebih ke paham apa yang kita pelajarin gitu. Dan juga bagi waktu tadi dokter juga bilang ada pukulnya tidur, ada pukul sekian untuk belajar, itu sudah ditargetkan teman-teman. Jadi balik lagi ke kebiasaan ya dokter, betul? Ya benar sekali itu. Betul. Hmm. Jadi dari kebiasaan teman-teman itu bisa teman-teman bisa lakuin agar hidup teman-teman jadi lebih teratur dan juga punya manajemen waktunya teman-teman. Oke, kalau gitu dokter selain dari skill dan juga manajemen pasti ada hal yang mendorong dokter untuk terus pada fokus tujuan. Salah satunya motivasi. Motivasinya apa saja sih menurut dokter yang perlu kita tanamkan? Kalau dulu pengalaman saya itu harus punya pendirian. Gimana sih fokusnya kemana? Jangan ikut-ikutan teman. Kalau misalnya teman-teman, misalnya saya pada saat saya mau waktu saya belajar, kalau misalnya teman ngajakin main, nanti karena ada waktunya untuk bermain. Kalau misalnya kita pada saat kita fokusnya di jam belajar, kita belajar. Dan pada misalnya di jam istirahat, kita baru istirahat, baru kita boleh main. Oke, berarti
Tapi kalau gini dokter, misalkan temen mau jadi dokter, terus kita pengen ikutan jadi dokter, itu boleh nggak dokter? Jangan Boleh, ikut. kalau buat kebaikan boleh, yang nggak boleh buat Oke, keburukan. oke. Berarti teman-teman kalau teman-teman arahnya kebaikan, itu boleh teman-teman untuk ikut-ikutan Boleh. temennya dokter. Malah kalau untuk kebaikan harus ada persaingan biar jadi Wah, yang betul. lebih baik. Iya, berarti teman-teman kalau tadi ada motivasi yang teman-teman tanamkan agar punya tujuan seperti dokter yang dokter Yusuf sampaikan, berikutnya pasti ada hal yang mendorong dari dalam ataupun luar yaitu support system nih dokter. Seperti apa sih support system yang dokter rasakan selama mungkin berkuliah ataupun setelah berkuliah gitu? Kalau dari pengalaman saya, support system saya itu dari yang pasti dari keluarga dulu. Nah, dari mama papa saya yang support penuh dari biaya dan dari motivasi. Dan selanjutnya saya mendapat support system dari teman dan lingkungan saya. Karena pada saat kita kan pasti ada, kalau apa di kuliah kan pasti ada naik turun. Nah, pada saat kita turun disupport sama teman kita dan keluarga. Oke, berarti rata-rata bersama orang yang ada di lingkungan ya dokter ya. Bagaimana kalau berjalan sendirian dokter, apakah tetap bisa fokus atau bagaimana? Bisa sih, tapi namun berat. Lebih baik bersama-sama, tapi pasti. Oke, jadi teman-teman mungkin kalau teman-teman punya kesulitan boleh sharing sama temannya ya dokter ya, boleh Iya, bagi ilmu ataupun belajar bagi. sama-sama. Nah, bagi sama-sama sama temannya. Oke, kalau begitu tadi kita sudah apa namanya, udah dapat dukungan. Lantas ketika dalam prakteknya salah satunya koas, ini seperti apa sih pengalaman yang dialami oleh Dokter Yusuf? Boleh sharing nih sama kita? Nah, jadi kalau misalnya pengalaman saya kan, saya udah belajar di kuliah, bagaimana sih materi-materinya yang kalian pelajarin. Nah, untuk kalian, setelah itu mempraktekkan nanti pas koas. Nah, koas itu yang tadi udah dijelasin sama Dokter Gustaf, jadi sekitar 80% skill kita ngelatih skill, kayak misalnya masang infus tadi, terus gimana sih, apa, ketemu pasien langsung, bukan boneka atau binatang lagi, ketemu orang langsung. Baru ada 20% untuk belajar. Oke, berarti kalau sudah koas juga tetap masih belajar ya dokter ya, belum langsung terjun gitu, tapi masih tetap apa yang harus kita pahamin dari prakteknya gitu. Terlebih tadi udah bukan apa boneka ataupun hewan ya dokter, tapi langsung manusia berarti. Langsung ke manusia. Oke, berarti langsung ke manusia teman-teman. Berarti ketika pembelajaran di perkuliahannya harus sungguh-sungguh ya dokter? Ya, sangat sungguh-sungguh. Dan bersama-sama, biar enggak capek. Oke, berarti intinya harus tetap punya support ya teman dokter untuk menuju ke arah sana gitu. Lantas kalau di dunia selain koas, tadi kan ada pasti kita terjun langsung ke rumah sakit atau klinik, itu seperti apa sih pengalaman dokter? Kalau pengalaman saya pas koas atau di dunia klinik saya, ya mungkin kalau misalnya pas koas, kita mungkin harus ada jaga malam. Nah, tapi seru karena kita langsung sama pasiennya, menolong pasien. Terus selanjutnya kalau di klinik, saya apa? Gimana kita langsung, Terjun sama iya tadi iya, pasien ya, terus pasiennya ya dokter. terus ya pasti nggak, kalau misalnya emang ada dokter-dokter yang galak, itu bukan galak karena dia mau mengajarkan biar kita lebih mengerti. Oke, mungkin cara mengajarinya memang seperti itu ya dokter, biar kita lebih paham dan juga ketika prakteknya itu tidak ada yang salah karena langsung ke manusia ya, bukan ke hewan ataupun ke boneka lagi. Lantas dokter, pengalaman dokter nih ketika praktek di pasien pertama kali dokter itu seperti apa sih? Boleh sharing dong sama kita, apakah mungkin pernah salah menginfus mungkin dokter atau apa? Boleh sharing? Tapi ya mungkin kalau salah kan namanya juga manusia. Kalau misalnya Betul. dulu pengalaman saya gugup, sangat gugup. Tapi saya dari gugup saya belajar lagi biar nggak gugup. Kita harus berkali-kali, walau menuju keberhasilan itu harus berkali-kali kegagalan. Makanya biar bisa berhasil. Oke, berarti dokter kalau misalkan
dari salah itu tidak cukup hanya dari situ ya dokter, tapi terus belajar dari kesalahan agar bisa tahu apa ke depannya yang harus kita lakukan gitu. Berarti setelah dokter menangani mungkin kasus ataupun pasien pertama, terus apa sih dokter pengalaman selain itu yang dokter pernah rasakan? Yang dulu saya rasain sih banyak yang mungkin kalau sakit kan banyak yang marah-marah, tapi kita dilatih untuk sabar dan kita harus dilatih untuk belajar. Oh, mungkin karena lagi sakit makanya marah-marah. Kita harus dilatih untuk sabar kita. Kalau dimarahin gitu kita boleh menanggapi nggak sih dokter? Kan kalau misalkan kita kesel nih gitu, kita boleh mau ikut marah-marah atau enggak sih dokter? Nggak boleh, kita harus pendem aja nanti marah-marahnya. Oh nanti ya dokternya ada sesi marah-marahnya tapi nanti gitu. Oke, selain mungkin dapat pengalaman dimarahin dokter, terus pengalaman apa saja sih yang pernah dokter rasakan? Nah, kalau dulu pengalaman saya pasti saya ntar tadi tuh pas saya koas belajar infus, nyuntik, masukin obat, dan saya juga ada pengalaman-pengalaman saya yang ikut operasi. Asisten dokternya saya menemenin, jadi saya lihat, oh ini ya kalau operasi ini. Tapi sebelum itu saya harus belajar dulu operasi apa yang saya ikutin. Jadi biar takutnya kan biar nggak salah atau biar nggak dimarahi. Harus belajar dulu sebelumnya. Berarti ada kesempatan untuk belajar dulu, baru nanti akan ada masanya dokter turun langsung untuk ikut operasi ya dokter? Iya benar. Oke, berarti setelah dokter tadi kan ada koas, ada langsung turun ke preklinik dan sebagainya, lantas ada ujiannya dong dokter pasti setelahnya. Nah, seperti apa sih boleh sharing sama kita? Nah dulu pas zaman saya dulu ada UKM BPD, mungkin sekarang juga masih ada. Nah itu tadi saya kata saya kayak kalian mungkin kalau misalnya ke SD, SMP, SMA ada ujian nasional, ujian sekolah. Nah kita juga ada namanya UKM PPD. Setelah lulus baru dapat gelar dokter dan Oke, diakui sama pemerintah. oke, berarti ujian ini dilaksanakan setelah tadi tahapannya setelah dilalui ya dokter ya, baru kita melakukan ujian UKM PPD nih teman-teman, boleh catat dari sekarang ada jenisnya apa aja. Nah, apa aja sih dokter yang dilakukan dari ujiannya? Nah dulu pas zaman saya ada kita harus ujian di depan komputer, jadi kita belajar-belajar soal. Nah, terus ada selanjutnya ada OSCE yang tadi skill kayak mana sih infus gimana prosedurnya. Nah, itu ada dua ujiannya, dua tahap. Berarti nggak cuman turun ke praktek langsung menyentuh pasien, tapi memang ada apa ya ujian yang memang komputer dulu ya dokter Oh ya? iya enggak, kita di tes dulu, diujiin dulu materinya gimana. Setelah lulus materi baru kita lihat skill kita bagaimana ke pasiennya. Ah baik, berarti dari kemampuan apa saja yang sudah kita pahami ya dokter ya diujikan, baru kita terjun ke pasien gitu. Oke, berikutnya ada internship dokter. Boleh jelaskan mungkin dari segi pengalaman dokter, internship dokter itu seperti apa? Oke, kalau dari pengalaman saya kan internship sama RSDKT di Lampung. Jadi mungkin saya kalau di RSDKT disiplin karena kan tentara. Dan selanjutnya saya juga ada apa kan itu RS tentara, jadi mengutamakan keluarga-keluarga tentara atau dan tentaranya. Dan saya juga di sana ada banyak dokter-dokter senior, jadi kita bisa belajar gimana sih ke depannya gimana pengalaman-pengalaman mereka kita ambil. Berarti dokter kalau dokter ini fokus di rumah sakit mungkin di salah satu mungkin salah satunya tentara ataupun abdi negara, adakah perbedaan dari rumah sakit lainnya yang dokter rasakan selain mungkin tadi disiplin waktu ya dokter ya karena mungkin kebiasaannya di situ. Nah, seperti apa aja sih kegiatan di luar dari rumah sakitnya mungkin atau apa saja yang ada kegiatan di dalamnya seperti apa? Oh iya, mungkin perbedaannya sama rumah sakit lain. Kalau rumah sakit tentara kita ada dinas luar kalau sebutannya. Jadi kita belajar menembak, belajar lari, belajar berenang, dan banyak lagi aktivitas-aktivitas fisik. Oke, berarti dokter selain tadi kan mungkin belajar tentang dari segi medisnya, dokter juga mungkin belajar dari segi persiapan seperti tentaranya juga ya dokter militernya seperti apa.
karena mungkin berada di lingkungan yang sama dengan kemiliteran. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mungkin tadinya mau cita-cita jadi tentara, tapi satu sisi mungkin takdirnya jadi dokter, teman-teman mungkin bisa mendaftar ya dokter di rumah sakit militer. Ya, sangat bisa. Nah, jadi bisa nyambi teman-teman. Ada 2 passion teman-teman yang bisa lakukan dalam satu pekerjaan gitu. Oke dokter, berikutnya mungkin adakah mungkin pengalaman terakhir atau mungkin yang ingin disampaikan ke kita semua hasil dari sharing tadi dari awal sampai akhir, boleh dokter? Kalau dari saya, kalau emang pengen masuk kuliah kedokteran, kita harus bertanggung jawab sama pilihan kita. Dan kita harus belajar terus-menerus, dan jangan lupaan juga untuk kita liburan, biar nggak stres. Nah, Oke, berarti tadi ada banyak hal yang step by step ya dokter yang perlu kita lakukan, baik dari segi persiapan, juga dari segi masa pembelajarannya, dan juga ketika masa prakteknya, hingga lulus itu ada step by step dan juga tujuan yang perlu kita capai. Terima kasih banyak dokter Yusuf sudah berbagi pengalaman bersama kita. Mungkin nanti setelah ini kita sesi pertanyaannya bersama dengan rekan-rekan dokter yang lain. Untuk itu terima kasih banyak sudah sharing bersama kita. oke, sama-sama, Miss Nanda dan kawan-kawan. Oke, terima kasih dokter. Mungkin sekarang teman-teman semua, karena kita sudah sharing sama dokter-dokter hebat, kita sudah ngobrol juga bagaimana perjuangan dari sebelum menjadi dokter, juga ikut ujiannya, dan juga sampai akhirnya bisa banyak membantu orang. Sekarang mungkin tadi teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaan, boleh disampaikan sama kita semua, mungkin boleh langsung on mic atau boleh di kolom chat. Mungkin Miss malu untuk ngomong, boleh di kolom chat, atau mungkin mau langsung ngomong sama Miss, boleh. Ada yang mau ikuti jurusan apa dari Aisyah dari Bogor? Boleh dijawab oleh siapa, dokter? Mungkin salah satu semua dokter ya kita jawab biar kita tahu nih semua dokter saat SMA ngambil jurusan apa ya. Boleh dari dokter siapa dulu? Boleh dokter Gustaf? Boleh saya yang jawab aja. Boleh. Jadi kalau misalkan kalau mau masuk ke dunia kedokteran itu udah pasti harus masuk jurusan IPA. Kalau IPS itu nggak bisa. Jadi sebisa mungkin kalian nanti ketika SMA teman-teman masukin jurusannya ke jurusan IPA karena jurusan IPA itu adalah jurusan yang universal. Jadi kalau kamu nanti mau ke misalkan mau ke ekonomi, sosiologi segala macam pasti IPA pasti bisa. Tapi ketika kamu masuk jurusan IPS, bahasa, kamu ada beberapa jurusan yang universitasnya nanti nggak bisa ngambil dari jurusan IPS. Salah satunya kedokteran. Nah, kedokteran itu nggak bisa dari IPS, dia harus IPA. Jadi saran saya kalau misalkan nanti kalian sudah SMA, itu kalau sebisa mungkin di jurusan IPA. Emang agak berat, tapi nggak apa-apa. Nanti ke depannya kalian sendiri yang diuntungkan dengan jurusan IPA ini. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Aisyah tadi sudah cukup menjawab pertanyaan dari dokter. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jurusannya IPA ya dokter ya, untuk bisa masuk ke kedokteran agar jurusannya universal dan juga bisa kemana-mana gitu. Tapi teman-teman semua jurusan sama saja ya dokter ya, Betul. sesuai dengan tujuan teman-teman masing-masing gitu. Betul. Tapi kalau teman-teman ingin ke dokter, mungkin arahannya memang ke jurusan IPA saja gitu. Oke, ada lagi teman-teman dari teman-teman semua, ada nih dari Wildan dari Subang. Bagaimana caranya untuk mengatasi kepanikan kalau mau menghadapi ujian sekolah? Nih bagus banget pertanyaannya, mau dijawab oleh dokter siapa? Karena sering terjadi ya dokter, pasti selama berkuliah juga pasti sering merasakan gitu. Boleh dijawab oleh siapa? Oke, Miss Nanda. Boleh, silakan dokter. Tadi pertanyaannya kan mengatasi kepanikan. Nah, yang paling utama tuh sebenarnya untuk mengatasi kepanikan kita harus punya kuat di akarnya dulu. Kuat di akarnya gimana? Ya kita dengan belajar, kita kuatin dengan materi kita gitu. Kita ulang-ulang terus, kita recall-recall lagi materi-materi yang udah kita pelajarin. Terus kalau udah memang akarnya kita kuat, kita naik lagi ke batangnya, yaitu kita biasakan untuk latihan. Latihan mulai mengerjakan soal, pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu. Kalau udah
batangnya udah kuat, kita tinggal ke daun atau ke buahnya kita petik hasilnya yaitu ketenangan untuk menghadapi ujian seperti itu. Mungkin dari Dokter Gustaf atau Dokter Yusuf ada tambahan untuk mengatasi kepanikan? Ya, Ya, boleh mungkin ditambahkan. ya tadi untuk Wildan ya ini dari Subang ya. Tadi kan udah dijelasin sama Dokter Fahmi kalau misalnya kita udah usaha dan latihan soal dan kita jangan lupa untuk berdoa. Nah, karena kalau misalnya berdoa kita ntar diberi ketenangan sama yang di atas ya. Wildan dari Subang. Oke, dari terakhir dari Dokter Gustaf barangkali ada tambahan? Aku nambahin dengan versi aku ya. Jadi ketika aku mengalami serangan panik, misalkan dimarahin eh, orang, dimarahin dosen, dimarahin guru segala macam, mau ujian, gemeteran, kedinginan, kan itu panik ya. Aku biasanya mikir hal-hal yang positif. Contohnya, abis ini aku mau berenang, abis ini aku pokoknya mikir yang bikin pikiran kita adem. Aku mikirin tentang kucing aku mikirin aku abis ini mau makan enak, aku abis mikirin, pokoknya aku mikirin hal-hal yang bikin aku tenang. Ya, jadi aku mikirin hal-hal yang positif. Kayak kalau kalian punya kucing atau kalian punya sesuatu yang bikin kamu senang, pikirin itu ketika lagi pas kalian panik. Itu akan mengurangi stres kalian atau mengurangi kepanikan kalian ketika kalian sedang panik. Mungkin itu sih tips dari aku ketika aku lagi panik. Itu. Oke, Wildan sudah terjawab ya dari 3 dokter ini tadi punya jawaban versi masing-masing mulai dari recalling, terus juga mulai dari berdoa jangan lupa, dan juga tadi terakhir juga untuk memikirkan hal yang senang. Jadi tidak dipikirkan yang pusing-pusing aja tapi pikirkan juga ke depannya akan ada hal yang menyenangkan mungkin. Oke, ada lagi nih. Apa yang membuat kakak yakin mau masuk ke dokteran? Mungkin sekiranya ada alasan. Bentar, ada alasan yang ini cukup main banyak ya Kak, kita baca satu-satu ya Kak. Mungkin sekiranya ada alasan yang bisa Kakak bagi sehingga Kakak Ya, Miss Nandanya terputus ya. Iya, Miss Novi. Oke, oke. Ya, saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan, dokter mohon izin, ada pertanyaan dari Google Form. Oh iya, Kenapa boleh. katanya kok bisa yakin gitu dan rela berjuang untuk menjadi dokter? Oke. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Oke, Silakan. kalau hal yang membuat kita yakin, khususnya saya pribadi, yang pertama itu karena faktor keluarga, karena di keluarga juga sebenarnya banyak yang basicnya di dunia kesehatan, jadi karena dari kecil melihat pelayanan ataupun praktek di bidang kesehatan, jadi kayak sudah apa ya bahasanya terdoktrin atau terbentuk lah di keinginan buat masuk ke kedokteran seperti itu. Ternyata pas memang sudah masuk, sudah mendalami, sudah menjalani, memang sepertinya ya ini jalannya seperti itu. Makanya semakin ingin buat membuat bangga keluarga, orang tua, kakak, adik seperti itu sih. Miss Novi Oke, mungkin iya. itu. Oke, terima kasih banyak dokter. Mungkin satu pertanyaan lagi ya karena waktunya sudah hampir 8:30. Oke, sudah 8:30. Mungkin satu lagi nih. Katanya di tengah kemajuan teknologi medis, bagaimana kakak-kakak dokter terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan? Karena kan sekarang sudah banyak kemajuan teknologi. Nah, bagaimana caranya? Ini pertanyaan dari Ananda Zahra, kelas 12 di SMA di MAN Palangkaraya, dokter. Dan katanya Ananda Zahra ingin menjadi dokter juga. Nah, seperti itu. Oke, saya izin menjawab ya, Miss Novi ya. Siapa tadi pertanyaannya dari Zahra, siapa? namanya Zahra dari ya. Zahra. Oke, Zahra, aku izin menjawab ya. Jadi memang
di zaman sekarang itu banyak sekali kemajuan-kemajuannya, salah satunya robotik. Nah, biasanya dari dokter-dokter itu, apalagi zaman sekarang ya, sering banget adanya webinar. Webinar itu adalah salah satu untuk mengupgrade skill kita. Jadi, contohnya ada profesor atau dokter-dokter senior yang sudah ahli, dia berbagi ilmu. Contohnya misalkan berbagi ilmu tentang sunat. Sekarang kan dulu kan sunatnya itu dijahit ya. Sekarang sunatnya bisa pakai lem. Kemudian sekarang juga sunatnya tanpa jarum suntik. Kemudian tidak pakai benang. Nah, kemajuan-kemajuan itu selalu kita update. Kalau misalkan ada webinar atau ada ilmiah-ilmiah biasanya sering ada kok. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi selagi kitanya mau belajar, selagi kitanya pingin tahu, harus kita ikutin. Tapi kalau misalkan kitanya kayak, ah udahlah ilmu saya cukup segini ya, ilmu saya cukup sekian, capek ah belajar-belajar terus gitu. Itu terserah kalian, tapi biasanya di dunia kedokteran itu kita seumur hidupnya belajar. Jadi selalu pasti belajar dan ilmu kedokteran itu pasti selalu berkembang. Contohnya kayak zaman COVID itu kan sesuatu penyakit yang belum ditemukan dan ditemukan. Jadi kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya kita upgrade diri lagi gitu. Salah satunya yang paling sekarang sih yang paling canggih adalah robotik. Jadi dia operasinya misalkan pasiennya di kota Bogor, dokternya itu di kota Bandung. Jadi online, pakai robot, pakai wifi. Itu yang paling canggih sekarang. Sudah ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Itu. Mungkin itu dari saya. Mengikuti webinar-webinar atau ilmiah-ilmiah biasa. Gitu. Sudah dijawab beberapa oleh dokter-dokter. Ada lagi kah yang ingin dipertanyakan sebelum kita mengakhiri sesi malam pada hari ini? Terima kasih.